disampaikan. Yang pertama adalah latar belakang tadi, prinsip, dan juga kesimpulan. Ada 3 masalah utama sebetulnya dalam teman-teman guru-guru honorer ini. Dari forum guru apa nih? Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Pak, P2G. P2G, ya. Pak Satriawan nggak datang? Pak Setiawan sedang Ini ada ini biasa ikut urusan. sama saya juga podcast. Lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang, Kang Ferry. Kita sudah sering ketemu di beberapa podcast dan YouTube. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan di Komisi 10 yang sudah hadir, menyempatkan hadir dan memberikan kami kesempatan untuk berbicara di sini. Perkenalkan diri, saya Iman Janatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Di sini juga telah hadir dari P2G di DKI Jakarta, Kang Ikna, ada P2G di Kabupaten Garut, Kang Rida, dan beserta jajaran pengurusnya. Kami dari P2G, untuk PowerPoint-nya maaf bisa ditampilkan. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya lanjut bahwa P2G adalah organisasi profesi guru, kami berbadan hukum, dan memang next slide. Pada hari ini langsung saja, kami di sini hadir 5 orang, next slide, tetapi kemudian kami membawa data kurang lebih 466 kasus guru-guru honorer, beberapa di antaranya di Jawa Barat, Kuningan, Garut, dan sekitarnya. Ini adalah guru yang terbukti, kami membawa datanya. Ini ternyata guru honorernya tergeser dengan kedatangan guru P3K atau P1. Itu masalahnya. Nah, di antara para guru tersebut juga ada yang sudah mengajar sejak tahun 2005. Pada intinya ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang tadi, prinsip, dan juga kesimpulan. Ada 3 masalah utama sebetulnya dalam teman-teman guru-guru honorer ini. Yang pertama adalah pemberhentian. Jadi sekarang mungkin kalau saya boleh sebut ya, di ruangan sidang yang terhormat ini, di Indonesia secara menyeluruh, kami bisa menyebutkan seperti itu, sedang terjadi upaya untuk mengusir guru-guru honorer dari sekolah dengan cara-cara halus. Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya. Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional dan harus dideklarasikan di forum ini. Tanggal 4 Juli 2024, saya Iman Janatul Hairi menyatakan bahwa sedang terjadi pengusiran guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri terutama. Yang kedua, seleksi P3K ini menurut kami, kesimpulan kami dari beberapa tahun kami mengikuti isu ini, bahwa setiap kebijakan pendidikan, terutama kebijakan seleksi P3K, itu memeta konflikkan antar guru. Seperti teman-teman kami di sebelah di sini, ada forum guru honorer dengan banyak nama dan singkatannya mungkin Kang Ferry lebih hafal, karena sudah berkali-kali beberapa forum datang ke sini. Itu adalah hasil kebijakan seleksi P3K yang tidak adil. Ketika tidak adil, timbul korban, bikin forum lagi, dan kesini lagi, dan begitu seterusnya. Jadi saya kira ini bukan hanya sebuah masalah, tapi ini adalah sebuah masalah yang sangat sistemik dan terus berulang. Jadi kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrim untuk menghentikan ini gitu. Itu yang kedua. Jadi ini masalah akan berkelanjutan. Yang ketiga soal kesejahteraan. Meskipun kami kemudian di sini hadir untuk menyuarakan teman-teman guru honorer, tetapi kemudian juga dalam seleksi ini kami menilai ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh guru, baik guru honorer, baik guru P1 ataupun P2 bagi guru-guru yang menunggu seleksi ini dari tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak ada yang bertanggung jawab. Bagaimana hidup mereka mempertahankan dirinya? Karena nanti kami juga akan melampirkan survei dari AIDS, Dompet Duafa. Dompet Duafa aja sampai ikut campur ya, alhamdulillah luar biasa. Untuk melakukan survei terhadap ribuan guru. Yang ternyata salah satunya guru-guru honorer termasuk guru-guru P3, P1 itu juga harus bekerja serabutan. Menjadi ojol, menjadi penceramah, sholat Jumat kadang-kadang ya, lumayan amplopnya. Kadang menjadi penulis, saya juga penulis sebetulnya. Kita berusaha keras untuk mempertahankan hidup. Jadi bisa dibayangkan tidak bagaimana untuk jalan ke sekolah saja itu tidak ada gitu untuk sekedar tenaga makan gitu ya. Jadi ini isu yang sangat harus diselesaikan. Next slide. Makanya kemudian
kerugian guru ini yang pertama karena menunggu, dan yang kedua sudah saya sebutkan tadi, dan ini juga biaya dari kehilangan jam yang secara perlahan guru-guru tersebut harus, jadi bukan karena dia hobi dengan bimbel pekerjaan lain, bukan, karena ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup karena sangat tidak layak sekali situasinya. Next slide. Ini adalah survei IDS yang dilakukan oleh lembaga Dompet Duafa. Bagaimana ini adalah data-data yang sangat nyata bahwa para guru tersebut berhutang kepada guru, menggadaikan SK, ya honorer nggak punya SK, apa yang digadaikan gitu, meminjam ke teman, handphonenya digadai sampai 2 kali dan lain seterusnya. Jadi ini kondisi yang sangat tidak memartabatkan. Nanti mungkin akan saya tunjukkan slide tahun ini Sekjen PBB itu mengadakan panel tingkat tinggi yang menyatakan bahwa guru itu harus dimartabatkan dan harus dimanusiakan. Jadi kami kira kondisi guru honorer termasuk juga guru-guru yang sedang menunggu di P1 ini juga sama-sama tidak bermartabat. Next slide. Nah, secara teknis ini mungkin kami ulas ya selama 3 tahun terakhir. Ada 4 hal sebetulnya yang menjadi persoalan teknis kita. Yang pertama analis jabatan. Nanti akan didetailkan oleh teman-teman dari P2G yang lain. Tetapi intinya data kita itu kusut. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Panselnas dan lain sebagainya ini sangat kusut. Analisis jabatan dari tingkat sekolah, Dapodik, Dinas Pendidikan sampai pemerintah itu tidak ada yang benar-benar sinkron. Kami sebetulnya ya berpikir positif ketika kita punya menteri yang di bidang teknologi informasi, artinya sangat hafal tentang data, tapi ternyata 5 tahun ini terbukti bahwa data kita malah makin kusut. Ada guru-guru yang mengajar bukan bidangnya, termasuk juga guru agama, ada guru matematik SMK, ngajar matematik, kemudian ada kedatangan guru P3K, jam matematiknya berkurang setengahnya, datang lagi guru matematika P3K berkurang lagi sampai 0 jam, kemudian sekolah mungkin karena kasihan diberikan jam pelajaran agama, akhirnya ngajar pelajaran agama, digajar pelajaran agama, datang lagi P3K agamanya, jadinya kosong. Situasi hari ini guru-guru honorer itu disebut hidup tidak hidup, disebut mati masih hidup, dan statusnya tidak jelas di sekolah. Dia makhluk apa itu nggak tahu. Apakah dia datang ke sekolah itu sebagai apa, dia juga nggak jelas. Dan ini kegentingan bagi teman-teman guru, termasuk seperti disampaikan oleh teman-teman GPAI tadi, bahwa kita mengalami kecemasan yang luar biasa. Kebetulan di Jawa Barat juga ada penelitian yang dilakukan oleh Steering Komite Jabar Masagi di Sdik Jabar. Salah satu psikolog namanya Ibu Hanifah Misbah, itu melakukan survei terhadap guru-guru, sekitar 2.306 guru. Dan hasilnya guru-guru ini pada stres. Tapi stres mereka yang tingkat utamanya adalah ketika tidak bisa melayani murid. Jadi bukan hanya soal kesejahteraan, stres utama para guru-guru ini termasuk guru P1, guru honorer juga. Ini ternyata ketika tidak bisa melayani, misalkan apa? Mengajar bukan bidangnya. Dan guru matematika yang terpaksa mengajar agama dan sekarang juga tidak tahu jamnya kosong. Ini contohnya di sebelah saya Kang Rida, ngajar di SMK di Jawa Barat. Emang bisa ngajar agama? Bayangkan gitu ya, bagaimana kualitas agama rakyat Indonesia kalau begini caranya. Maaf ya Kang Rida ya, bukan saya ini, tapi kan tidak kompetensinya belum tentu juga gitu kan. Yang ketiga adalah relokasi. Jadi proses pengusiran guru-guru honorer dari sekolah ini menggunakan relokasi dan redistribusi. Gitu, seolah-olah ada yang dipindahkan padahal jamnya berkurang. Jadi kami ulangi lagi, kita harus mendeklarasikan hari ini terjadi pengusiran besar-besaran, PHK besar-besaran secara massal, tetapi diklasterkan di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap sekolah. Akhirnya para guru honorer hanya mendapatkan tekanan-tekanan secara verbal. Dan yang ketiga adalah jaminan regulasi, sama dengan teman-teman GPAI bahwa kita juga ingin ada jaminan jangan sampai guru-guru honorer ini di PHK gitu ya. Selanjutnya next slide. Kami juga berkomunikasi dengan Dirjen GTK Prof Nunuk yang mengatakan bahwa di dalam Permendikbud ya nomor 349 ini sudah ditentukan bahwa guru honorer tidak akan tergeser oleh guru-guru P3K atau P1. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada 466 kasus yang berhasil kami kumpulkan. Padahal itu bukan tugas kita ya mengumpulkan seperti itu. Lanjut. Yang pertama, misalkan data di Jawa Barat ini ya, bahkan kemudian 800 guru bukan hanya 466. Jamnya ternolkan. Jadi saya kira ini sangat-sangat miris sekali. Yang kedua, pergeseran tadi sudah kami sebutkan. Yang ketiga, itu adalah soal kebutuhan tidak sesuai dengan kuota, 10% juga tidak.
kebutuhannya 11.000 sekian, tetapi yang di kuota yang dikeluarkan hanya 1.500. Lalu juga afirmasi sertifikasi pendidik, mohon maaf, kita semua sebetulnya seluruh guru di Indonesia itu berhak, apalagi Undang-Undang Guru Indonesia sudah lewat 10 tahun ya, jadi sudah ada pelanggaran terhadap undang-undang sebetulnya. Ketika ada guru yang belum tersertifikasi, 1,6 juta, yang tadi disebutkan juga termasuk. Lalu kemudian ketika guru-guru honorer ini ikut seleksi P3K, startnya berbeda. Kenapa? Misalkan teman-teman guru swasta sudah sertifikasi karena mudah mengurus Dapodik, mudah mengurus untuk NUPTK. Guru-guru di sekolah negeri honorer itu berliku-liku sekali. Kami juga mendapatkan beberapa laporan-laporan seperti harus bayar lah, dipersulit lah, dan lain sebagainya. Lika-likunya berbeda. Jadi teman-teman guru honorer ini tantangannya lebih berat lagi, bahkan untuk mendapatkan status di Dapodik maupun NUPTK. Lanjut. Itu pun ketika PPG ngantri lagi Pak kita Pak. Belum tentu gitu, seperti ngantri haji. Ini beberapa data sudah kami lampirkan, next slide, bisa dibaca Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Ini kasus di DKI Jakarta bukan hanya guru honorer tapi guru-guru P3K juga kami kira secara umum P3K ini sebetulnya secara real kalau kita bandingkan dengan profesi lain ini tidak sangat menjamin. Di DKI Jakarta temuan 2023 kami melihat ada guru-guru yang dikontak hanya 1 tahun. Kemudian juga jamnya tidak mencukupi, itu ada 200 data. Ketika kami mengkonfirmasi ini, kami dari P2G secara verbal disampaikan oleh Oknum Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mensomasi P2G karena kami merilis data ini. Jadi salah satu rekomendasi kami, tolong jangan diintimidasi dong gitu. Karena saya sendiri yang diintimidasi saat itu gitu ya. Jadi sudah kita berjuang, nggak ada uang, nggak ada ongkos, statusnya nggak jelas, diintimidasi. Jadi ini kondisi pendidikan di Indonesia yang harus dijelaskan secara terang benderang melalui ruangan rapat yang terhormat ini. Selanjutnya, ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Garut. Selanjutnya. Nah, ada 4 hal prinsip yang saya kira secara tidak langsung kita akan sepakat. Pertama, guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, tidak ada guru P3K, tidak ada guru negeri, tidak ada guru swasta. Yang ada hanya guru, maupun guru dengan ketentuan guru yang profesional. Dia tersertifikasi, dianggap layak untuk mengajar secara formal di atas kertas. Jadi saya kira seleksi P3K yang kebijakan pendidikan hari ini itu memecah belah para guru secara horizontal maupun vertikal. Jadi banyak forum perjuangannya terpisah, kita datang ke sini lagi gitu dan lain sebagainya setiap tahun seperti ini. Dan saya kira ini tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah seleksi P3K ini perlu kami tekankan bukan solusi. Dan yang ketiga adalah sekali lagi tolong jangan PHK guru honorer. Selanjutnya, ini adalah amanah dari Sekjen PBB yang mungkin akan saya sampaikan ulang. Yang pertama, kemanusiaan. Kondisi guru P1 yang menunggu tidak sangat manusiawi, termasuk juga guru honorer yang tidak jelas. Yang kedua, martabat. Jadi kita diingatkan kalau pemerintah Indonesia eksekutif ini tidak punya visi tentang tujuan pendidikan nasional, ini ada visi pendidikan secara internasional dari PBB. Yang ketiga, keadilan, keberagaman, dan inklusif. Berdasarkan fakta-fakta yang tadi, saya kira tidak memenuhi unsur ini. Keempat, kualitas, bagaimana mungkin kita bisa berkualitas kalau kesejahteraan juga tidak terpenuhi. Inovasi dan kepemimpinan, ini juga menjadi konsentrasi kami, pelatihan guru kepemimpinan, guru penggerak, tetapi PPG saja tidak selesai, kuotanya jauh lebih kecil daripada guru penggerak. Jadi kami bingung, ada kepemimpinan tapi satu sisi tidak profesional. Yang terakhir adalah keberlanjutan dan kami kira yang harus menjadi keberlanjutan adalah tujuan pendidikan nasional, bukan keberlanjutan program menterinya. Saya kira itu. Selanjutnya, ini beberapa curhatan teman-teman guru yang saat ini disebut taraf hidupnya itu sudah hutangnya itu udah kemana-mana gitu kalau saya sebut gitu dan bantuan dari Komisi 10 tentu saja ini akan sangat membantu. Next slide. Kesimpulan kami yang pertama adalah analis jabatan di Indonesia dalam seleksi P3K dan kebijakan pendidikan secara umum ini masih amburadul. Jadi ya maaf ya mungkin data nasional kita juga memang amburadul ya. Tetapi wabil khusus untuk pendidikan dan juga untuk mengurus guru ini tambah amburadul. Status kontrak intimidasi kami harap tidak dilanjutkan lagi kepada siapapun pihak yang melakukan itu karena guru harus otonom. Guru itu mengajar muridnya dan ini adalah calon-calon anak di masa depan. Yang ketiga adalah termasuk juga kekusutan data menyebabkan guru honorer menjadi korban paling bawah. Dan yang terakhir adalah kebijakan terhadap guru yang berubah-ubah
tersegmentasi vertikal maupun horizontal, ini menyebabkan peta konflik guru. Dan saya kira ini sangat tidak baik untuk masa depan pendidikan dan guru kita. Selanjutnya rekomendasi dari kami. Para guru honorer harus tetap mendapatkan jam ajarnya. Yang kedua, berikan kepastian dan kesempatan guru honorer untuk tetap mengikuti seleksi P3K yang berkeadilan, kata kuncinya. Yang ketiga, menghimbau kepada semua pihak, sekali lagi kami sampaikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak melakukan intimidasi terhadap guru yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Yang keempat, seleksi P3K bukan solusi permanen. Kita dari P2G tetap mengajukan seleksi PNS dibuka. Selanjutnya. Ini ada usulan juga agar dihidupkan kembali skema DPK guru bantu jika memang kuota untuk sekolah negeri tidak mencukupi. Itu usulan. Selanjutnya adalah meminta komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memberhentikan para guru honorer. Yang selanjutnya adalah gagasan upah minimum guru non ASN, karena ASN sudah ada undang-undangnya, terus didorong agar menjadi solusi konkret. Di undang-undang guru ASN sudah ada di pasal 14 bahwa guru itu layak mendapatkan kebutuhan di atas minimum, di atas. Jadi kalau UMR-nya mungkin 2.200.000, ya dia 2.300.000 dan seterusnya gitu. Dan selanjutnya kami meminta agar seleksi P3K itu dituntaskan, jangan tersisa. Karena yang sisa ini jadi korban, bikin forum lagi kesini lagi, dan itu tidak akan selesai. Akhirnya banyak rentetan korban gitu. Selanjutnya. Itu saja, mungkin dilanjut kepada Kang Rida. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Iman Zainutul Hairi. Nih kalau yang biasa diskusi sama saya cepet-cepet kan tahu permainan saya.